Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Biasalah saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan diperintah oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Jadi kalau kita punya ilmu yang benar, kita wajib untuk menyebarkan ya. Nah, kita harus tahu kan, sebagai umat Islam, pemimpin kita Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad diutus oleh Tuhan di alam dunia ini untuk membereskan akhlak-akhlak. Karena waktu itu akhlak-akhlak sangat kacau balau. Tidak tahu jalan kebenaran dari Tuhan dalam berakhlak. Dan sekarang saya akan membahas ya tentang hukum kepemerintahan yang sudah diatur oleh Tuhan. Yang dibawa oleh pemimpin kita yaitu Nabi Muhammad. Hukum pemerintahan dari Tuhan. Satu, pemerintah wajib mengayomi rakyat, dari rakyat besar sampai rakyat kecil, dari bahaya kelaparan dengan cara menurunkan harga barang makanan pokok supaya terjangkau oleh rakyat yang paling minim dalam upah. Jadi pemerintah itu wajib mengayomi ya. Jadi lihatlah rakyat yang paling minim dalam upah. Sekarang kan yang paling minim dalam upah cuma 50.000 yang paling minim ya. Apakah 50.000 itu bisa mencukupi kebutuhan dia dan keluarganya, yaitu isi perut. Yang pertama kan perut dulu ya, sebelum kita pakaian dan apapun. Yang pertama itu isi perut. Apakah 50.000 bisa mengisi perut dia dan keluarganya atau tidak? Kalau tidak mencukupi untuk memenuhi isi perut dia dan keluarganya, pemerintah wajib menurunkan harga barang makanan pokok supaya terjangkau. Dan kalau tidak diturunkan pun pemerintah wajib menaikkan harga upah. Jadi kalau sekarang harga makanan pokok semakin tinggi, ya upah pun wajib dinaikkan. Sekarang paling minim kan 50.000. Ya taikkan oleh pemerintah yang paling minim 100.000 supaya bisa memenuhi isi perut dia dan keluarga. Itu hukum dari Tuhan ya. Kedua, pemerintah wajib mengayomi rakyat, dari rakyat besar sampai rakyat kecil, dari huru-hara yang meresahkan masyarakat dan dari bahaya pembunuhan sebelum terjadi pembunuhan. Ya, huru-hara yang meresahkan masyarakat itu yang selalu mengganggu masyarakat dan dari bahaya pembunuhan sebelum terjadi pembunuhan. Apabila sudah ada teka-teki atau aba-aba menjurus ke dalam menghela nyawa, kita pun segera lapor ke pihak yang berwenang dari pemerintah kita sebelum terjadi. Jadi pemerintah pun wajib apabila ada laporan dari warga atau masyarakat sudah ada teka-teki bahaya pembunuhan, segera ditindas oleh pemerintah yang berwajib untuk menindas seperti itu ya. Seperti pihak kepolisian kan yang disebut abdi masyarakat, yaitu yang wajib melindungi masyarakat dari huru-hara dan dari bahaya pembunuhan. Sekarang kan pembunuhan merajalela, bagaikan manusia itu bagaikan hewan, sedikit-sedikit dibunuh, sedikit-sedikit dibunuh ya. Jadi wajib dilindungi oleh pemerintah. Nyawa itu kan berharga. Jadi satu nyawa itu sangatlah berharga, berharga bagi dirinya dan bagi keluarganya ya. Dan yang ketiga, pemerintah itu wajib menjaga negara, nusa dan bangsa dari kaum penjajah dengan cara mengerahkan abdi negara yaitu TNI ABRI dan dibantu oleh rakyat ya untuk menjaga kedaulatan nusa, negara dan bangsa dari kaum penjajah. Dan yang keempat, pemerintah itu ada kewajiban meminta pajak kepada rakyat, tapi tidak memberatkan rakyat. Jadi walaupun meminta pajak ringan gitu, rakyat itu dipinta pajak itu ringan. Jadi ada kewajiban meminta pajak, tapi tidak memberatkan kepada rakyat. Supaya apa pemerintah meminta pajak kepada rakyat? Supaya keadaan rakyat terdata oleh pemerintah. Keadaannya kan, rakyat itu ada rakyat fakir, miskin, menengah, kaya, dan sangat kaya. Jadi supaya terdata. Jadi ada kewajiban minta pajak itu terdata keadaan rakyatnya ya. Dan sekarang sedang keadaan rusuh dalam negara kita, yaitu pihak MPR, DPR yang sedang didemo ya. Sekarang sedang didemo oleh rakyat. Nah, kita harus tahu ya, sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR kerjanya apa? Kita harus tahu ya. Sebagai rakyat kita wajib tahu, ini aturan dari Tuhan ya. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut DPR itu untuk mendengarkan keluh kesah rakyat. Jadi ada
rakyat yang keadaan rakyat genting, yaitu dalam ekonomi yang sulit. Sekarang kan ekonomi sangat sulit ya, kelaparan merajalela, huru-hara meresahkan masyarakat merajalela, pembunuhan merajalela, lapangan pekerjaan sangat sulit, pengangguran banyak sekarang kan. Nah, keluh kesah rakyat itu datangnya ke pihak DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dan pihak DPR pun wajib mendengarkan keluh kesah rakyat, itu kerjanya ya, kerja DPR itu mendengarkan keluh kesah rakyat yang sekarang sedang dalam keadaan paceklik dalam ekonomi, keadaan banyak pembunuhan ya, kita dari pihak DPR itu mendengarkan keluh kesah rakyat. Nah, dari pihak DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dilaporkan ke pihak MPR atau yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, di sana DPR dan MPR bermusyawarah ya, cara bagaimana rakyat supaya tidak terjadi seperti itu. Nah, setelah itu pihak MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat laporannya ke pihak pemerintah yang paling atas yaitu presiden ya. Jadi dilaporkan keluh kesah rakyat dari pihak DPR itu dilaporkan ke pihak yang paling pusat yaitu presiden ya. Nah, dari pihak presiden dan staf-staf seperti para menteri dan wakil presiden pun berdiskusi atau bermusyawarah bagaimana untuk cara menuntaskan permasalahan rakyatnya yang sekarang sulit ekonomi, lapangan pekerjaan eh, susah, upah sangat minim ya, dan kenaikan harga barang makanan pokok sangat melonjak, kurang-kurangnya banyak yang hampir tidak makan gitu kebanyakan ya. Wah, ada juga yang makan tapi cuma pas-pasan. Nah, bagaimana itu? Jadi hasilnya dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat ke pihak MPR, dari MPR ke pihak pusat yaitu Bapak Presiden. Dari Bapak Presiden bermusyawarah dengan staf-stafnya itu para menteri seperti menteri luar negeri, dalam negeri dan menteri banyak kan menteri itu dengan wakilnya, dan setelah bermusyawarah mencari solusi untuk menuntaskan permasalahan rakyat baru dibangun undang-undang oleh Bapak Presiden supaya rakyat sejahtera, apalagi pemerintahnya kan pasti sejahtera, rakyat pun akan sejahtera. Nah, setelah memberi undang-undang, solusi rakyat diberikan oleh Bapak Presiden untuk memberikan undang-undangnya, yaitu diberikan kepada bawahan presiden seperti gubernur ya. Dari gubernur diberikan kepada bupati, dari bupati diberikan kepada wali kota, dari wali kota diberikan kepada camat, dari camat diberikan kepada desa, dari desa diberikan kepada RT, dari RT diberikan kepada rakyat, permasalahan rakyat itu. Jadi, jalankanlah hukum pemerintahan dari Tuhan supaya kita menjalankan pemerintah itu menginjak di jalan yang diridhoi oleh Tuhan supaya selamat dunia dan akhirat. Jadi hukum pemerintah itu kan ada cara-caranya dari Tuhan yang diberikan kepada Rasul pilihan ya. Dan kita sebagai rakyat kan membutuhkan apa tuh hak-hak rakyat itu kan wajib diberikan oleh pemerintah. Yes, yang saya jelaskan dari tadi ya, dari rakyat ke Dewan Perwakilan Rakyat, dari DPR ke MPR, dari MPR ke pusat yaitu ke pihak ke presiden, presiden dan staf-stafnya dari presiden memberi undang-undang untuk menuntaskan permasalahan rakyat kepada bawahan-bawahan presiden sampai ke rakyat. Nah, begitu ya cara hukum pemerintahan dari Tuhan. Jadi, kerjanya DPR itu untuk mendengar keluh kesah rakyat ya. Kita harus tahu jadi ada kerjanya. Sekarang kan rakyat banyak yang kesulitan ekonomi ya. Harga melambung tinggi. Pekerjaan lapangan pekerjaan susah ya sekarang ya zamannya, pembunuhan merajalela, sedikit-sedikit dibunuh, sedikit-sedikit dibunuh kan, miris mendengarnya kan. Huru-hara sangat meresahkan masyarakat. Makanya dan sekarang DPR, MPR malah naik gaji dalam keadaan rakyat yang sedang sulit dalam kehidupannya. Makanya rakyat pasti ngamuk ya. Makanya berikanlah hak-hak rakyat oleh pemerintah supaya dari pemerintah sampai rakyat subur makmur sejahtera menginjak di jalan yang diridhoi oleh Tuhan. Begitu ya. Wahai pemerintah, jalankanlah hukum pemerintahan dari Tuhan supaya kita menginjak di jalan yang diridhoi oleh Tuhan. Cara kita menjalankan pemerintah supaya kita selamat dunia dan akhirat. Begitu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.